AMD terus mendominasi pasar desktop mainstream. Update baru untuk seri Huawei MatePad dan Nova. Selamat datang lagi di Britek, di mana aku akan membawakan berita-berita terbaru dari dunia teknologi. Dan yang pertama adalah AMD. Udah beberapa tahun ini mendominasi di desktop mainstream. November tahun lalu mereka berhasil mengambil 12 spot di Amazon Best Selling CPU. Dan sekarang kayak gimana? Apakah AMD masih bisa mempertahankannya? Mereka nggak cuma mempertahankannya, mereka melibas bersih dengan 19 dari 20 CPU best selling itu semua dari AMD dengan 9800 X3D yang menjadi terlaris. Ya emang ini raja gaming sih, nggak ada lawan makanya. Ada juga abangnya si 7800 X3D ini di posisi ketiga. Bahkan CPU Zen 2 dari 2019, si Ryzen 5 3600 ini masih laku dan berada di posisi ketujuh. Masih lebih laku daripada CPU Intel di pasaran sekarang. Satu-satunya CPU Intel yang ada di top 20 adalah i9 14900K. Di atas seri Arrow Lake kemarin yang memang mengecewakan sih, terutama untuk desktopnya. Bahkan di luar top 20 juga itu AMD masih mendominasi dengan merebut 4 dari 6 posisi di antara ranking 21 sampai 26 dengan 2 CPU Intel yang tersisa, 12900K dan 12600K. Ini juga ditunjukkan di Steam Survey November lalu, di mana 42,6% dari partisipannya menggunakan CPU tim merah, naik dari jumlah 3,8% dari tahun lalu. Dan di pasar internasional di Jerman juga lumayan mendominasi karena di Retail Main Factory, di mana mereka menjual 2.260 CPU AMD dalam satu minggu di bulan November, sedangkan Intel cuma jual 220. Jadi 90% dari penjualannya itu dari AMD semua untuk retail Jerman ini. Dan sekali lagi 9800 X3D ini menjadi yang populer. Jadi di desktop DIY pasarnya kayak gitu, AMD kurang lebih udah mendominasi banget sih dalam penjualan emang. Cuma mereka masih belum bisa mengejar ketertinggalannya di mobile, di mana Intel punya keunggulan yang AMD masih belum punya jawabannya untuk sekarang. Yang terutama itu konfigurasi hybridnya yang bantu banget buat orang-orang yang butuh produktivitas on the go. Karena dengan itu Intel bisa bawa core banyak banget tapi dengan konsumsi yang relatif lebih ringan daripada CPU AMD dengan jumlah core yang sama. Tapi Intel perlu kembali lagi karena takutnya AMD nanti akan jadi kayak Intel di 2010-an dan jadi males untuk inovasi. Semoga dengan Nova Lake tahun depan yang akan bawa 52 core di desktop mainstream bisa menjadi jawabannya. Dan setelah itu, Huawei meluncurkan dua produk baru di China, yaitu MatePad 11,5 inci edisi 2026 dan Nova 15 series. Untuk MatePad ini tersedia di 3 versi, ada versi standar, soft light, dan full network, yang didesain untuk belajar, entertainment, dan penggunaan umum. Tapi ini punya body full metal yang dibuat melalui penempaan dan aluminium extrusion, jadi mengurangi ketebalannya hingga 10% dan meningkatkan kekuatan struktural hingga 30%. Untuk ukurannya dia 262,6 kali 175 kali 6,1 mm dengan bobotnya itu 515 gram. Untuk layarnya sih masih IPS, tapi resolusinya lumayan, 2.5K. Dengan peak brightness-nya itu hingga 600 nits. Serta ada variable refresh rate yang bisa berganti antara 60, 90, dan 120. Dan fitur lain dari layar ini yang menurutku perlu dimention adalah optical coating di versi soft light-nya yang mengurangi reflektivitas hingga 60%. Dan juga ini masih ada layar anti glare lagi biar nggak silau. Dan ada DC dimming dan auto brightness-nya yang mungkin sepele tapi nggak semuanya ada. Untuk bagian kameranya di belakang itu ada kamera 13 megapiksel dengan aperture f1,8 plus autofocus, sedangkan di depannya itu kamera 8 megapiksel f2.0. Dan kedua kamera tersebut bisa merekam video di 1080p. Untuk versi standarnya ini dia pakai T82B, sedangkan versi soft light-nya itu menggunakan Kirin T82. Dan keduanya ini SoC yang performanya kurang banget sih untuk kelasnya. Karena sekarang tetap harga segituan udah bawa seri 7 Gen yang relatif baru, 7 Gen 2, 7 Gen 3, 7 Gen 4 kayak gitu. Untuk sistem operasinya dia pasti Harmony OS 5,1
dan ada RAM 8 atau 12 GB, storage-nya 128 atau 256 GB. Dan untuk baterainya ini dia 10.000 mAh dan charging hingga 40 watt dengan harganya mulai dari 1.800 yuan atau 4,2-4,3 jutaan untuk versi standarnya dengan RAM 8 GB dan storage 128 GB, hingga varian tertingginya itu yang RAM 12 GB dan storage 256 GB yang versi soft light itu 2.600 yuan atau hampir 6,2 juta. Dan kalau pengen kartu SIM harus beli yang versi full network dengan harga yang lebih mahal lagi 2.800 yuan atau 6,7 jutaan. Tapi dia RAM-nya cuma 8 GB, storage-nya tetap 256 GB. Dan di format yang agak kecil ada Nova 15. Nah, Nova 15 ini ada 3 varian. Ada Nova 15 biasa, Pro, dan Ultra kayak biasanya. Dan baru kali ini aku lihat desain HP Huawei dan langsung, apaan ini? Terutama yang Nova 15 ini kayak pil yang obesitas, kayak pilnya sapi, gede banget. Dan yang Pro dan Ultra itu juga nggak kalah anehnya. Kayak di iPhone Air sedikit, dengan 2 lingkaran itu yang memenuhi modul, tapi kan dia punya 3 kamera. Yang ada di Nova 5 Pro dan Ultra ini, itu 3 kameranya ditaruh di 1 lingkaran itu doang. Dan lingkaran sebelahnya itu cuma isinya flash doang. Aneh banget lah pokoknya. Apalagi dengan warna hijaunya ini jadi keinget meme Mike Wazowski yang punya mata 2 itu. Nah, luarnya jelek, tapi yang penting dalamnya itu masih kelihatan bagus. Untuk Nova 15 Pro dan Ultra ini mereka banyak speknya yang sama seperti layar 6,84 inci LTPO OLED 1320x2856 dengan refresh rate 120 Hz yang bisa turun hingga 1 Hz. Untuk peak brightness-nya itu dia bisa sampai 4000 nits dan dilindungi oleh Kunlun Glass milik Huawei sendiri. Dan untuk tompelnya yang kayak Dynamic Island itu ditempati kamera selfie 50 megapiksel dan sensor multispektral 1,5 megapiksel untuk akurasi warna. Nah, di modul Mike Wazowski di belakang si Nova 15 Ultra ini ada 3 kamera 50 megapiksel dengan lensa utamanya yang mempunyai variable aperture f1,4 hingga f4.0 serta OIS dan juga lensa periskop telefoto 3,7 kali zoom dan lensa ultrawide 118 derajat. Nah, sedangkan yang Pro, dia masih bawa sensor yang sama untuk kamera utamanya 50 megapiksel, tapi lensanya itu fixed aperture f1,8 dengan OIS. Setelah itu di telefotonya dia downgrade jadi 12 megapiksel dan ultrawide-nya juga downgrade jadi 13 megapiksel. Nah, untuk kedua HP-nya ini dia punya rating IP68 dan IP69. Untuk dapur pacunya yang Pro dan Ultra ini pakai chip baru Kirin 9010S yang menjanjikan peningkatan performa 18% dibandingkan 8020 di generasi sebelumnya. Dan untuk baterainya itu keduanya sama 6500 mAh dengan charging hingga 100 watt. Plus yang Ultra juga dukung wireless charging 50 watt. Dan ada juga konektivitas satelit dan dia pakai HarmonyOS 6 versi baru. Nah, selanjutnya untuk yang adiknya yang paling kecil ini si Nova 15. Dia membawa layar 6,7 inci OLED Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz dan di layarnya nggak kayak yang abangnya kedua itu yang kayak Dynamic Island itu cuma satu tompel bulat di tengah untuk kamera selfie 50 megapiksel dan di modul yang seperti pil sapi ini ada 3 sensor, kamera utama 50 megapiksel, telefotonya 12 megapiksel dan nggak ada ultrawide-nya, diganti dengan sensor multispektral 1,5 megapiksel. Nah, untuk Nova 15 ini ditenagai oleh Kirin 8020 yang kalau dibandingin dengan Kirin 8000 dari Nova 14 katanya 42% lebih kenceng. Tetap aja sih kalau dibandingin sama Qualcomm atau bahkan Exynos, tetap aja jauh. Nah, untuk baterainya 6000 mAh dengan charging yang tetap 100 watt. Dan seperti abangnya ia pakai HarmonyOS 6 dengan konektivitas satelit dan sayangnya IP ratingnya cuma IP65 sih, bukan IP68 atau 69 kayak yang di atasnya. Dan untuk harganya seri ini mulai dari 2.700 yuan atau 6,4 jutaan untuk Nova 15 dengan storage 256 hingga 5.000 yuan atau hampir 12 juta untuk Nova 15 Ultra varian 1 tera. Oke, jadi itu aja untuk hari ini. Like kalau udah suka, subscribe dan nyalain notifnya biar bisa
terus ikut update berita terbaru. Sumber beritanya nanti ada di deskripsi di bawah. Gitu aja sih. Thank you. Bye-bye.